Shalom warga kerajaan, selamat malam. Puji nama Tuhan, kita memasuki bulan yang baru di hari yang pertama hari ini, tanggal 1 Mei. Wow, luar biasa penyertaan Tuhan bagi saya dan saudara. Mari dimanapun kita berada, saya mengajak kita untuk merindukan Tuhan. Dia adalah Allah yang mengasihi saya dan saudara, mengasihi setiap kita. Dia layak terima segala pujian dan syukur dari setiap kita saudara. Bulan ini kita akan sama-sama merayakan bahwa Tuhan Yesus, Tuhan dan Raja kita, Dia naik ke sorga, membuktikan bahwa memang Dia datang dari sana, saudara. Dan Dia mencurahkan Roh Kudusnya bagi setiap kita, orang percaya. Haleluya. Mari kita datang menghadap tata kasih karunia Tuhan malam hari ini. Kita rindukan Dia lebih lagi. Kita minta Roh Kudus, mari nyatakan pribadimu dalam hidup kami. Mari nyatakan kuasamu dalam hidup kami, Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan kuasa-Mu. Rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Thank you Jesus. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan kuasa-Mu. Rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan kuasa-Mu. Rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan kuasa-Mu. Rindu
Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan kuasa-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Kami rindu Kau, kami rindu Kau, Yesus. Kami rindu hadirat-Mu, kami rindu pribadi, ya Roh Kudus. Kami rindu pribadi, kami rindu Engkau lebih lagi, ya Roh Kudus. Kami rindu pribadi-Mu, Allah Roh Kudus. Penuhi kami, penuhi setiap kami. Pribadi-Mu yang kami perlukan, lebih dari segalanya, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus. Mengalir, penuhi setiap kami, lawat setiap kami. Oh, nyatakan pribadi-Mu, nyatakan pribadi-Mu lebih lagi dalam hidup kami, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus. Mengalirlah, mengalirlah ya Roh Kudus. Kami rindu Engkau, kami rindu Engkau, Allah Roh Kudus. Jamah hatiku dengan kuasa-Mu. Rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Kami rindu Engkau lebih dari segalanya, ya Roh Kudus. Nyatakan pribadi-Mu dalam hidup kami, ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu, kami boleh memasuki bulan yang baru, hari yang pertama ini. Kami datang dengan hati kami yang rindu dan lapar akan Engkau. Kami lapar dan haus akan kebenaran-Mu. Kami lapar dan haus akan pribadi-Mu, ya Roh Kudus. Kami rindu lawatan-Mu bagi setiap kami. Biarlah di bulan ini kami benar-benar kembali, Tuhan, mengalami Engkau dalam hidup kami. Kami kembali mengalami pribadi-Mu dalam hidup kami. Mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah Roh Kudus, mengalir. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam ini kami mau buka hati kami bagi kebenaran firman-Mu. Mari berbicaralah bagi setiap kami. Sampaikan isi hati-Mu, kuatkan kami yang lemah. Tegur kami dengan firman-Mu, teguhkan kami dengan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang sederhana dan terbatas ini. Biarlah di waktu yang singkat ini kami boleh diberkati oleh perkataan-Mu sendiri bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Wow. Puji nama Tuhan.
indah kita boleh sama-sama menikmati hadirat Tuhan dimanapun kita berada pada malam hari ini, saudara. Bapak Ibu Saudara, di bulan Mei ini kita akan sama-sama belajar tentang satu tema, yaitu dipenuhi dengan Roh Kudus. Namun di minggu ini, di ibadah tengah minggu hari ini, saya akan sedikit berbicara dari apa yang sudah sama-sama kita pelajari di ibadah raya kita kemarin, untuk menguatkan pesan firman Tuhan bagi setiap kita, untuk kita dapat memahami lebih lagi dan kita bisa mempraktekannya dalam kehidupan kita. Saudara, dalam pemberitaan firman Tuhan hari Minggu kemarin, saya membagikan sesuatu tentang kehidupan kita yang adalah Kristus, atau lebih tepatnya Kristus adalah kehidupan kita. Dari Kolose pasal yang ketiga, kemarin kita hanya membaca ayat yang keempat. Nah, hari ini saya akan membacakan bagi setiap kita, akan menjelaskan dari setiap kita konteks yang lebih jauh, sedikit lebih jauh dari yang kemarin hari Minggu. Kita akan melihat dari Kolose pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Saya akan baca bagi setiap kita, demikian firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan, perhatikan saudara, Kolose pasal yang pertama ayat 1 dikatakan begini. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Saudara, saya baca sekali lagi berlahan dari ayat 1, dikatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ayat 1 dan 2. Saudara, Rasul Paulus yang adalah penulis dari surat ini, ya, dia berkata di sana, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Ada satu, bukan pertanyaan, tapi dia ingin menegaskan begini. Kamu ini sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Saudara, waktu kita dibaptis, ya, bagi saudara yang belum dibaptis, saya menganjurkan untuk saudara mengambil keputusan, saudara berdoa, bergumul, dan mengambil keputusan untuk dibaptis. Karena begini saudara, waktu kita dibaptis, waktu kita masuk ke dalam air, kita sedang mati bersama-sama dengan Kristus. Kita mati bersama-sama dengan Dia, dan ketika kita dikeluarkan dari dalam air, kita dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Kehidupan kita yang lama sudah berakhir di situ. Makanya di ayat yang ketiga dikatakan, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi. Mati dalam pengertian di dalam ayat ini adalah kita telah mati untuk hidup yang lama. Hidup yang lama yang penuh dengan kelemahan, yang penuh dengan keinginan-keinginan yang jahat. Itu sudah mati, dan hidup kita sekarang tersembunyi di dalam Kristus. Hidup kita tersembunyi artinya hidup kita ada di dalam Dia, dan hanya di dalam Dia kita ada. Kita aman, terlindungi di dalam Dia. Kita aman di dalam genggamannya. Kita tersembunyi. Kita dipisahkan dari dunia ini. Saudara, kita yang sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, cara berpikir kita bukan lagi berpikir tentang hal-hal yang ada di dunia ini, tapi berpikir tentang hal-hal yang ada di atas, yang ada di sorga, di mana Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Maksudnya Yesus yang ada di sana, di tempat yang terhormat, di tempat yang sangat dikagumi, di sebelah kanan Allah. Saudara, Paulus ingin memberikan penegasan buat kita bahwa kehidupan orang-orang yang sudah dimerdekakan, kehidupan orang-orang yang sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, bukan lagi kehidupan yang duniawi, bukan lagi kehidupan yang berpikir tentang apa yang ada di dalam dunia ini. Kalau saudara masih ingat, hari Minggu kemarin saya memberikan satu gambar, ada satu gambar yang di situ ditulis seperti skala prioritas, ya. Ada misalnya Tuhan gitu ya, Tuhan, kemudian keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan lain sebagainya. Saudara, waktu kita berpikir bahwa Tuhan itu adalah yang nomor 1, kemudian nomor 2 adalah ini, nomor 3 adalah itu. Sebenarnya saudara, di saat itu kita itu sedang menyatakan bahwa ada hal-hal yang rohani di dalam hidup kita, yaitu tentang Tuhan. Dan ada hal-hal yang tidak rohani, yaitu mungkin keluarga atau pekerjaan kita.
Makanya tidak heran orang yang punya prinsip seperti itu, bahwa Tuhan adalah Tuhan nomor satu, kemudian ada nomor dua, nomor tiga, nomor empat, nomor lima gitu ya. Orang seperti itu biasanya memiliki double standar dalam kehidupan mereka. Saudara pasti pernah ketemu dengan orang yang ketika mereka ada di perkumpulan bukan gereja, mereka sangat mudah sekali mengeluarkan kata-kata yang kotor. Mereka sangat mudah sekali untuk membenci. Mereka sangat mudah sekali untuk melampiaskan amarah mereka. Kenapa? Karena mereka pikir, ini kan bukan gereja. Ini kan bukan tempat pelayanan. Tapi ketika mereka ada di tempat pelayanan, mereka ada di gereja, wah sangat suci sekali, mulutnya dijaga begitu rupa, cara mereka berbicara dijaga begitu sopan. Sangat berbeda ketika mereka ada di luar gereja. Itu menunjukkan bahwa memang kehidupan mereka punya double standard, ada standar yang berbeda yang mereka gunakan ketika mereka ada di gereja dan ketika mereka ada di luar gereja. Itu datang dari skala prioritas yang disusun seperti itu. Sebenarnya saudara, Rasul Paulus ingin berbicara bahwa kehidupan kita di dalam Kristus, kita orang-orang yang sudah dibangkitkan bersama dengan Dia. Tidak ada lagi hal yang duniawi, dan yang ini rohani, yang itu duniawi. Tidak ada, saudara. Seluruh kehidupan kita adalah Kristus. Kristus adalah kehidupan kita. Seluruh kehidupan kita itu ada di dalam Dia. Dan Dialah kehidupan kita. Ini ini satu hal yang sangat powerful kalau kita memahami maksudnya dengan benar. Bahwa seluruh kehidupan kita itu ada di dalam Kristus, dan Kristuslah kehidupan kita. Saudara, kalau seluruh kehidupan kita ada di dalam Kristus dan Kristus adalah kehidupan kita, maka ketika kita ada di kantor, kita tidak berpikir bahwa kantor atau pekerjaan kita itu adalah hal yang sekuler, biasa orang bilang. Oh, ini bukan hal yang rohani, makanya kita boleh melakukan hal-hal yang tidak boleh kita lakukan di gereja. Oh, waktu kita ada di sekolah, teman-teman yang kayak gisi, teman-teman pelajar, waktu kita ada di sekolah, oh kita boleh kok melakukan hal-hal yang Tuhan gak suka. Kita boleh kok main curang di sekolah. Kan ini bukan gereja. Kita boleh kok melawan orang tua. Kita boleh kok memberontak terhadap orang tua. Kan orang tua itu bukan Tuhan. Saudara, prinsip-prinsip seperti itu tidak boleh dimiliki oleh orang-orang yang sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kalau hari ini kita sudah mengenal kasih karunia menyelamatkan kita, maka gak ada lagi hal yang rohani atau sekuler dalam hidup kita. Seluruh hidup kita adalah Kristus. Seluruh hidup kita adalah Dia, saudara. Kita taat kepada pemimpin kita di kantor karena kita mengasihi Tuhan dan karena hidup kita ada di dalam Dia dan Dialah kehidupan kita. Sebagai seorang pemimpin di perusahaan atau di kantor di mana kita bekerja, kita mengayomi anak-anak buah yang ada di bawah kita. Kita mengayomi orang-orang yang ada di bawah kita dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Kenapa? Bukan karena kita pemimpin di kantor, bukan. Tapi karena kehidupan kita ada di dalam Kristus dan Kristus adalah kehidupan kita. Saudara, kemarin saya sempat singgung ini bahwa kita memiliki alasan yang mulia untuk melakukan segala sesuatu, yaitu karena kehidupan kita ada di dalam Kristus dan Kristus adalah kehidupan kita. Kalau kita memahami hal ini, saudara, maka mudah bagi kita untuk melihat keluarga kita sebagai tempat kita melayani. Waktu kita melayani anak kita melayani orang tua kita melayani suami atau istri kita yang menyebalkan mungkin buat kita melihat itu sebagai pelayanan. Kenapa? Karena kita tidak melakukannya untuk orang lain, kita melakukannya untuk Tuhan. Kenapa? Karena hidup kita ada di dalam Kristus dan Kristus adalah kehidupan kita. Ketika ada pertimbangan dalam hati kita, apakah kita akan mengampuni atau kita menyimpan kesalahan orang lain? Mudah kita menjawabnya. Kalau hidup kita adalah Kristus dan seluruh kehidupan kita ada di dalam Dia, maka kita dapat berkata begini, dengan kemampuanku sendiri aku gak mampu untuk mengampuni. Dengan kemanusiaanku sulit untuk aku mengampuni. Tapi karena Christ who is my life, karena Kristus adalah kehidupanku, segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita akan dengan mudah mengampuni
Karena kita tahu bahwa Kristuslah kehidupan kita yang memberikan kita kemampuan untuk mengasihi seperti Dia mengasihi kita. Saudara, bicara tentang mengampuni dan mengasihi orang lain, itu adalah pekerjaan yang selalu setiap hari diuji dalam hidup kita. Kita diuji di lingkungan kita masing-masing, di kampus, di sekolah kita, di rumah kita, di kantor kita. Kita sangat diuji dengan semuanya itu. Tapi saudara, sebenarnya dua hal itu sering diuji, karena hal itulah yang sebenarnya selalu terjadi dalam hidup kita. Tuhan mau supaya kita memahami kasih-Nya yang besar, yang memulihkan kita. Dan setelah kita memahami bahwa kita sudah menerimanya, kita bisa membagikannya buat orang lain. Itu Tuhan. Dia tidak hanya memberikan kita pengampunan, tapi Dia juga berikan kita kemampuan untuk mengampuni orang lain. Bapak Ibu Saudara, perenungan kita di hari yang pertama di bulan Mei ini, saya ingin mengingatkan kita kembali bahwa kehidupan kita seluruhnya adalah Kristus. Tidak ada lagi kehidupan, tidak ada lagi bagian dalam hidup kita yang di luar Dia. Seluruh bagian kehidupan kita itu adalah di dalam Dia. Pekerjaan, keluarga, anak-anak. Saudara, ada satu hal yang cukup membuat saya berpikir, bagaimana nanti kehidupan putri saya? Bagaimana nanti kehidupan keluarga saya? Bagaimana nanti masa depan anak saya? Tapi kalau saya renungkan lagi bahwa seluruh kehidupan saya adalah Kristus, dan seluruh hidup saya ini ada di dalam Dia, maka kekhawatiran saya itu menjadi sirna. Karena saya percaya begini, bahwa Allah lah yang mengerjakan segala perkara yang baik dalam hidup saya, dan Allah lah yang berkuasa atas keluarga saya, atas anak-anak saya. Saudara, bukan melemparkan tanggung jawab, tapi kita menaruh pengharapan di tempat yang tepat. Kita tetap melakukan apa yang terbaik yang bisa kita kerjakan, karena memang seluruh hidup kita ini adalah Kristus. Makanya kita dilarang malas-malasan. Kita dilarang melakukan yang dengan sengaja tidak melakukan yang terbaik. Kenapa? Karena hidup kita adalah Kristus. Kalau Kristus adalah hidup kita, kita pasti punya motivasi. Saya harus lakukan yang terbaik, saya harus memberi yang terbaik, saya harus melakukan yang maksimal, dan Tuhan yang melakukan, menyediakan segala yang saya perlukan. Saudara, itu bagian kita di dalam Kristus adalah bagaimana kita memahami kasih-Nya yang sudah memerdekakan kita, sehingga tidak ada lagi hal yang rohani atau sekuler, semuanya ada di dalam Dia, dan ketika semua ada di dalam Dia, kita dapat melakukan ini. Seperti yang ditulis juga dalam kitab Kolose, dalam surat Kolose bilang begini, lakukanlah segala sesuatu yang kamu lakukan, bukan untuk manusia, tapi seperti untuk Tuhan. Kita melakukan segala sesuatu dengan satu motivasi yang mulia, yaitu karena Kristus adalah kehidupan kita. Saya ingin membagikan ini buat setiap kita malam hari ini, saudara. Kita memasuki bulan yang baru, dan bulan ini kita akan sama-sama merayakan Yesus Kristus Tuhan kita naik ke sorga, dan Dia mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi setiap kita. Saya berdoa supaya setiap kita menerima satu pembelajaran yang baik dari firman Tuhan yang singkat malam hari ini. Saudara, jangan lihat lagi keluargamu sebagai hanya tempat kita tinggal, tempat kita hidup bersama, bukan. Tapi keluarga kita itu ada di dalam Tuhan. Keluarga kita itu adalah tempat kita melayani. Rumah tangga kita tempat kita melayani. Sekolah kita adalah tempat kita melayani. Kita ada di sana, kita ada di sekolah, kita ada di kampus kita. Karena kita ada di dalam Tuhan, kita harus melakukan yang terbaik. Kita ada di kantor, di tempat kita berusaha. Mungkin kita adalah pemimpin di sana. Kita mengayomi orang-orang yang di bawah kita. Bukan karena itu tugas kantor, tapi karena Kristus adalah kehidupan kita. Saudara, waktu kita melihat, kita melakukannya dengan satu motivasi yang mulia, yaitu karena Kristus adalah kehidupan kita, maka kelelahan kita, maka segala rasa capek kita tahu bahwa itu semua tidak sia-sia. Ada sesuatu yang sedang kita tabur dan pasti akan kita tuai di balik segala rasa marah, rasa lelah kita di kantor, rasa lelah kita untuk mengerjakan hal-hal yang ada di depan kita. Tapi kalau kita tahu kehidupan kita ada dalam Kristus, maka kita tahu bahwa rasa lelah kita adalah sesuatu yang kita tabur, yang satu hari nanti pasti kita akan menuai dari apa yang sudah kita lakukan bagi Tuhan. Amin, saudara. Biarlah perenungan yang singkat malam hari ini menjadi berkat bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk perenungan buat setiap kami malam hari ini.
Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Bapa, hamba berdoa bagi umat-Mu dimanapun berada. Mungkin ada di antara kami yang sedang bergumul untuk hal-hal yang sukar bagi kami. Biarlah firman-Mu malam hari ini membuat kami mengerti bahwa seluruh hidup kami ada di dalam Engkau dan Engkaulah kehidupan kami. Tidak ada satu bagian pun dalam hidup kami yang terluput Tuhan. Seluruh hidup kami tersembunyi di dalam Engkau. Dan kami percaya bahwa Engkau bukan hanya menebus kami lalu membiarkan kami, tapi Engkau menebus kami dan Engkau menolong kami, Engkau menuntun kami. Dan kami bersyukur Tuhan karena bulan ini kami akan merayakan kembali bahwa Roh Kudus dicurahkan bagi setiap kami, pribadi-Mu sendiri untuk tinggal di dalam kami, memberi kami kekuatan dan penghiburan, memberi kami hikmat untuk kami boleh mengambil keputusan-keputusan yang tepat dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Mari mengalir dalam setiap hidup kami. Kuatkan yang lemah, pulihkan yang terluka. Bangkitkan semangat kami untuk mengejar Engkau. Bangkitkan semangat kami untuk mengiring Engkau. Karena kami tahu di dalam Engkau ada sukacita kami. Di dalam Engkau ada pengharapan kami. Di dalam Engkaulah seluruh hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Mengalirlah Roh Kudus di dalam hidup kami. Mengalir Roh Kudus dalam hidup kami. Kami perlu Engkau. Kami sungguh membutuhkan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat malam hari ini. Berkat-Mu bagi setiap kami Tuhan. Menyerahkan seluruh kami, kehidupan kami, istirahat kami malam hari ini dalam tangan-Mu. Biarlah berkat sukacita dan damai sejahtera dari Allah mengalir buat setiap kami. Tercurah dalam seluruh kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat bagi setiap kita. Sampai berjumpa pada hari Minggu di ibadah raya kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.